Saudara, pagi hari ini saya akan menyiapkan saudara untuk masuk Sukot. Terlalu banyak berkat saudara. Terlalu banyak yang ajaib saudara pada waktu Sukot. Dan saya mau saudara dan saya menikmati. Saudara, yang pertama, pada waktu Sukot sebenarnya orang Israel itu harus keluar dan membangun yang namanya pondok kecil-kecil. Pakai palem saudara. Dan tinggal di pondok 7 hari. Nah, ini permulaan saudara. Saudara, hari ini mereka sudah mulai bangun-bangun saudara ya. Mereka sudah mulai bikin pondok-pondoknya saudara. Saudara, dan apa yang sebenarnya Tuhan mau? Mari kita baca saudara ayatnya supaya saudara tahu bahwa tidak saya buat-buat. Ya. Saudara, Imamat 23 ayat 43. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok. Dan itu adalah Suka atau Sukot. Selama aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, itu adalah cara Tuhan untuk melatih saudara. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Christian. Untuk apa? Move. Enggak biasa di dalam kenyamanan, udah punya rumah, udah gak bisa gerak. Saudara, alasannya, tapi ya, saudara macam-macam aja alasan, sampai kapanpun. Tapi saudara, kita ini punya mental untuk siap gerak. Sukot, saudara tidak bisa alami, saudara tidak bisa nikmati, saudara tidak bisa menuai. Kalau saudara tidak punya keberanian keluar dari nyamanmu, keluar dari rutinitas, keluar dari kebiasaan, dan saudara mulai apa? Saudara siap bergerak dengan Tuhan. Saudara, ini basic, ini basic. Ya. Saya mau setiap saudara yang ada di sini mewarisi dan menikmati semua yang ada dalam hidup saya. Saudara, dan saya berharap saudara lebih lagi. Istilahnya nih ya, kalau hari ini saudara lihat apa yang ada di Mahanaim, saya pengen setiap saudara bikin Mahanaim versi di sini, saudara 2 kali lebih besar. Mungkin saudara buat di NTT, saudara buat di Malut, saudara buat di Sumatera, saudara versi Mahanaim 2 kali lebih besar. Itu kerinduan saya. Kalau saya itu mulai saudara ya, untuk benar-benar buat rumah singgah, saudara itu usia 15 tahun. Saya pengen saudara di usia mungkin anak saudara 7 tahun, 8 tahun. Sudah buat rumah singgah. Dan saudara sudah melihat dan menggembalakan. Semua keajaiban Tuhan terjadi. Nah, dimulai dari apa? Simple. Keluar dari kebiasaan, keluar dari cara berpikir. Dan mulai bilang begini, Tuhan siap. Saya siap bergerak. Saya siap taat. Saya siap naik jet coaster sama Tuhan. Naik, turun, santai aja. Alami. Amin. Semua siap? Ini pertama siap. Nah, saudara yang simple, saya ini mau belajar simple. Karena Pak Luki kemarin khotbah ya. Simple. Coba tanya Tuhan apapun. Saudara ini pernah gak sih nanya Tuhan misalnya begini ya. Saudara dengar kata Sukot. Saudara nanya, Tuhan, aku ini mau warisi apa ya? Saudara, di dalam Sukot itu ada yang inti sekali. Yang pertama adalah bergerak saudara. Bergerak. Saudara keluar dari rutinitas, mulai berani bergerak bersama Tuhan. Saudara, yang kedua adalah mewarisi. Saudara, selama Sukot, ini kalau menurut mereka, Tuhan itu akan mencurahkan orang-orang kudus. Dan impartasi. Saudara mulai dari Abraham, Ishak, saudara ada Yakub, ada Daud, ada siapapun orang kudus. Saudara, dia akan impartasi waris, bagi-bagi warisan. Saudara, dari surga maupun yang hidup. Saudara, dan juga yang di dunia ini bagi-bagi dengan teman kiri kanan. Untuk menikmati.
Saudara, ini Sukot. Saudara, Sukot itu yang ketiga adalah Mezbah sebenarnya. Karena di saat Sukot mereka bawa hasil tuayan. Tetapi mereka juga, saudara ya, mempersembahkan 70 lembu. Saudara, ini Sukot. Tapi Sukot juga ada Kabot. Pokoknya keren banget, saudara. Sukot itu salah satu the best, saudara. Puncak daripada segalanya. Nah, mulai tadi saya bilang, saudara masuki Sukot. Buatlah pertanyaan paling simpel. Ya, Tuhan, Engkau mau aku mewarisi siapa? Dan apa yang aku mau persembahkan? Apa yang aku harus buat supaya aku ini mewarisi? Saudara, kemarin saya suka menguji ya, saya suka sengaja gitu saudara ya. Saya bilang, ayo masuk semuanya ke kelompok dan mulai warisi. Saudara, saya ini sejujurnya agak sedih saudara. Karena saya melihat saudara, gak terlalu banyak yang sungguh-sungguh saudara. Ya, tanya dan mengejar. Ya, saya mulai ngomel terutama di tentara saudara. Saya bilang, udah ndak usah model nunggu-nunggu lama-lama. Ya, kenapa sih nggak ada yang bisa berdoa, tanya Tuhan? Dan saya rasa benar-benar denyut Tuhan. Tuhan berkata, ini kan waktunya perang besar. Ya, kenapa kalian nggak belajari warisi semua jenderal-jenderal besar? Mulai dari Churchill, Dayan, ya, saudara mulai dari MacArthur, semuanya. Saya berpikir, kenapa ya anak-anakku itu ya? Susah sekali keluar dari yang namanya kebiasaan. Susah sekali keluar dari rutinitas. Saudara, dan kemudian selalu cuma ya udah nunggu burut. Nih tebaan saya nanti akan begini. Ya sudah, kita mewarisi Daud, kita mewarisi Joshua. Aduh saudara ya. Saya ini rasanya pengen gini loh, bangun. Keluar dari rutinitas, dari beban, dari hidupmu, dari kebiasaan, dari persoalan, dan mulai jalan dengan Tuhan. Siap sekali lagi jalan dengan Tuhan? Siap mulai menikmati yang dahsyat dari Tuhan? Siap mulai tanya dan berkata, Tuhan, aku ini lakukan apa sih untuk mewarisi? Amin. Saya mau banyak cerita deh pagi ini ya. Tujuannya apa? Supaya saudara rada ngiri. Ya. Dan supaya saudara ini semangat jalan sama Tuhan. Saudara, jalan sama Tuhan itu bukan beban. Jalan sama Tuhan itu bukan, saudara ya, sesuatu yang meletihkan. Jalan sama Tuhan itu exciting, luar biasa, ajaib. Saudara, yang paling cepat terjadi. Saudara, tiba-tiba saya itu dapat di hati Tuhan ngomong begini. Itu ada hamba Tuhan butuh didoakan. Saya gak bisa sebut nama lah. Saudara, dan saya tahu dari wajahnya lagi ada masalah. Ya, dan kemudian saya chat, cuma chat saudara. Pak, gimana kabarnya? Gini. Terus dia bilang begini. Ya Bu, saya ini benar-benar lagi butuh didoakan. Saya dalam hati gue udah tahu. Ya, Tuhan udah ngomong. Saudara, dan saya bilang gini, oke, kapan kita mau ketemu? Dan singkat cerita dia bilang begini, Ibu khotbah saja di tempat saya. Ya, saya bilang oke. Ya, saya sempilkan lah. Jadi sebelum jadwal saya ambil waktu buat khotbah di tempat dia supaya saya bisa mendoakan. Saudara, dan saya berangkat, saudara ya. Saudara, saya ke sana belum berangkat loh saudara. Tuhan itu ngomong begini, karena kamu taat mendoakan dan karena kamu pergi ke sana, nanti di sana akan ada yang berkati kamu. Saya senyum. Saya bilang amin. Saya udah tahu saudara ya. Tuhan akan memberkati. Kalau Tuhan bilang akan memberkati, berarti di luar PK, berarti sedikit luar biasa. Nah, ya saudara. Dan kemudian benar saudara. Sampai ke sana saudara ya.
saudara saya khotbah, saudara saya ditraktir makan, saudara kemudian saya mendoakan, simple, langsung pulang. Dari orang lain, orang yang saya tidak duga tiba-tiba kasih saudara. Dia bilang, ketemu di mana? Di gereja itu. Dia bilang, Bu, ini berkat buat ibu. Saudara, bukan dari gerejanya, bukan dari pendetanya. Saudara mau? Cuma senyum. Loh, cuma doain, cuma taat. Loh, PK pasti dapat, makan juga dapat, saudara ya. Tapi bisa gak sih saudara itu just ngikutin Tuhan? Ya. Saudara, kalau saudara tahu saudara perjalanan Joshua itu, wah lebih ajaib lagi. Saudara, sekali lagi yang mengundang, yang menyambut mereka itu cuma ibu-ibu 8 orang saudara, dan jaraknya 12 jam dari Sydney. Tapi pada waktu Tuhan itu bilang, layani. Layani. Saudara, dan tiba-tiba semua terbuka. Sampai Joshua bilang begini, saya itu ya berpikir akan keluar banyak untuk Australia. Ujungnya saya untung banyak. Bisa mengerti saudara? Saudara, jadi uangnya itu berkelimpahan. Sampai kemarin saudara. Ya. Saudara, dia cari 12 seat itu enggak ada. Saudara, dan tiba-tiba saya cuma, Tuhan bilang ini, umumin aja. Menciptakan ada 12 seater mobil. Saudara, dan saya katakan di sini, begitu selesai saya katakan, saudara, ada orang chat, Kes, saya carikan dan bayari 12 seater. Saudara, dia malas sekali sebenarnya membawa anak. Karena bayangin perjalanan sekian jauhnya, bawa 2 baby itu kan, wah akan ribet saudara. Saudara, dan dia itu bilang gini, tapi Tuhan itu saya minta tanda sama Tuhan. Dia bilang ini, Tuhan pokoknya saya gak akan bawa anak saya kalau tidak ada yang bayarin. Tapi kalau misalnya dari uang saya, enggak akan. Berarti Tuhan tidak mau mereka berangkat. Loh, saudara, ini jalan sama Tuhan tuh sesimpel itu loh. Tidak usah ngoyo. Ya, kalau saudara bilang ini, saya mau ini dan pakai uang saudara, itu ngoyo namanya. Kalau ikut Tuhan itu begitu. Tuhan mau saya berangkat, oke, fine. Berarti saya percaya ada yang bayarin, tidak usah utang. Tidak usah iman bisik-bisik. Iman bisik-bisik tahu kan? Saya mau berangkat, saya mau berangkat. Itu iman bisik-bisik. Saudara, dan tiba-tiba ada orang itu mimpi. Joshua dan anak-anaknya akan berangkat ke Australia. Dan dia bilang begini, Jos, saya itu mimpi. Kamu itu akan pergi ke Australia dengan 2 anakmu. Dan dia bilang, kok sudah mimpi? Padahal saya belum memutuskan mereka ikut atau enggak. Saudara, dan kemudian saudara, orang ini memberikan 20 juta. Saudara, sampai Joshua bilang ini, wah tiket mereka pertama kali ya yang lunas. Bukan tiketnya Joshua, bukan tiketnya Kesia, tapi tiket Miel sama Elion yang lunas. Dan kemarin saya nanya, jadinya berapa? Jadinya tiket Miel cuma 7 juta, tiketnya Elion 750.000. Karena cuma bayar 10%. Saudara, jadi saya bilang 20 juta. Ya makanya untung lagi. Saudara, untung lagi. Betapa enaknya kalau jalan sama Tuhan. Saudara, dan sekali lagi kemarin dia cerita sama saya. Dia bilang, aduh taat itu enak sekali. Saya pikir, dia bilang, karena bawa anak jadi ribet. Jadi dia datang 3 jam, saudara sudah ada di airport. Saudara berangkatnya jam 3, saudara jam 12 sudah ada di airport karena pikirnya bawa anak. Taunya begitu sampai bilang gini, oh bawa baby. Tidak ada yang dicek saudara. Saudara disediain mobil khusus. Tidak boleh jalan saudara. Pakai sirine mobil saudara sampai gate-nya dikasih ruang khusus buat baby.
Saudara, itu ada playgroundnya, ada tempat, ada toiletnya, saudara, ada tempat duduknya. Saudara, sampai dia bilang begini, tiba-tiba saya kayak naik bisnis kelas. Hanya gara-gara bawa anak. Saudara, dan yang lebih ajaib lagi, dia bilang gini, oh ini semuanya ASI dan makanan anak. Tidak ada yang diperiksa. Maka mereka bawa babi panggang, nasi, tim, apapun. Dan mereka pesta di mana? Di ruangan khusus. Saudara, itu playgroundnya bagus banget saudara. Dan isinya cuma siapa? Miel dan Elion. Saudara, mereka main kuda-kudaan, selorotan. Saudara, berenang di kolam bola. Saya bilang cuma berdua. Dan satu ruangan cuma kami. Dia berkata, Tuhan suruh bawa anak. Di otak kita ribet. Tuhan bilang itu karcis. Untuk kamu masuk semua kelimpahan. Kalau saudara ini taat. Saudara dengarkan Tuhan. Semua mendadak sangat mudah. Sangat mudah. Dan saya pengen saudara alami ini day by day. Saya pengen saudara alami ini saudara. Supaya saudara menuai dan menuai dan menuai. Yang simple saudara ya. Coba setiap hari ini nanya gini. Tuhan, aku ini mesti melakukan apa? Dan kalau saudara belajar simple, Tuhan setiap hari aku lakukan apa? Saudara setiap hari akan menuai. Setiap hari. Yang lebih, ya ini 30 juta mungkin saudara, ya gitu ya. Tapi saya mau bikin saudara iri. Ya. Supaya saudara ini tahu bahwa ini cara jalan sama Tuhan. Saudara, hari itu saya ini lagi tidak ada apa-apa saudara. Tuhan bilang begini, tulis sebuah puisi buat aku. Aku lagi pengen kamu ini berpuisi. Saudara, dan saya tulis puisi buat Tuhan. Saya baca, saya nangis sendiri. Ya. Saudara, saya sering pacaran sama Tuhan sendiri. Saudara, dan saya bilang Tuhan, ya terima kasih. Saya save sendiri dan saya bilang ini puisiku. Dan aku gemakan. Aku tahu ini antara aku dan engkau. Terus Tuhan bilang begini, aku akan kasih puisi cinta juga buat engkau. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan bilang tunggu jam 12 siang puisi cintaku akan datang. Saudara, tiba-tiba jam 12 siang gak ada A, gak ada B. Ya. Saudara, datanglah orang bawa buki. Dia atasnya ada puisi cinta. Saudara, ya wah, pokoknya puisi cinta. Dia bilang, saya bilang Bu, kenapa Ibu bisa kasih ini? Saya disuruh Tuhan pagi-pagi. Saya didiktekan kata-katanya. Saya bilang terima kasih. Terus dia bilang, tapi Tuhan juga pesan. Tuhan suruh saya kasih amplop ini. Saya bilang terima kasih. Saudara, orangnya pulang. Saya buka amplopnya tipis, saya tahu nih cek. Kalau tipis itu selalu cek saudara ya. Jadi kalau tipis jangan saudara meremehkan. Ya. Satu puisi cinta loh. Balasannya Tuhan bunga. Saudara, ya. Saudara tambah puisi cinta, ya. Tambah cek. Loh, ikut Tuhan itu seenak itu. Saya bahkan tidak tahu orang ini. Saya kenal aja enggak saudara. Ya dia kenal saya, dia mengikuti khotbah-khotbah saya. Tapi saya tidak kenal dia. Dan saya ini pengen tularkan ini. Bahwa saudara jalan sama Tuhan itu seenak itu. Seenak itu. Saudara, hidupmu itu akan seperti ya, maaf ya. Hidup putri-putri, raja-raja, bahkan lebih
seperti hidup dalam dongeng. Apapun yang kau tidak pernah sangka. Cerita lagi nih. Saudara ya, supaya saudara tuh wah menyala-nyala begitu. Saudara, hari itu tiba-tiba malam-malam jam 11. Tuhan bilang begini, kasih ayat ke orang ini. Saya kasih ayat, jreng saudara. Dan tiba-tiba orang itu balas dengan panjang lebar. Panjang lebar. Dan akhirnya saya layani. Selesai. Dia bilang gini, besok kita makan ya. Saya bilang, oke, kita makan. Saudara selesai makan. Kan enak ya saudara ya. Cuma satu ayat. Kemudian orang itu konseling panjang lebar. Saya tidak jawab apa-apa. Saya cuma jawab gini, saya doakan. Karena saya tahu dijawab apapun tidak usah susah. Ini orang cuma butuh curhat. Tidak butuh jawaban. Jadi saya cuma jawab, saya doakan. Diajak makan. Makanlah saya. Saudara selesai makan. Orang ini bilang, ayo mampir. Saudara, mampirlah saya di toko bunga. Dan saudara, hari itu saya bawa pulang berapa? 200 bunga mawar. Sampai saya bilang gini, Tuhan, kamu itu kalau menyintaiku enggak kira-kira. Saudara, satu mawar yang dari luar negeri itu 50.000 saudara. Dan tiba-tiba saya dapat 200 tangkai. Sampai saya bagi-bagikan. Saudara, saya bilang gini, Tuhan. Bagaimana engkau bisa selalu menghujani saya. Dengan segala kebaikan. Dengan segala cinta. Dengan segala saudara kemanisan dan keindahan. Kuncinya cuma satu, keluar dari kebiasaanmu. Sukot, tanda engkau siap. Jalan kemanapun Tuhan suruh. Sukot, tanda engkau siap. Melakukan apapun yang Tuhan suruh. Saudara, bukan cuma iya. Ya. Kayak tadi kata Christian, saya suka karena khotbahnya menjadi pendahuluan bagus buat khotbah saya. Itu tanda kita sehati, satu roh. Ya. Saudara, saya sungguh-sungguh pengen. Apapun yang saudara dengar di tempat ini. Bukan jadi ilmu, jadi saudara ya, cuma saudara bilang amin. Kayak tadi Christian bilang iya. Tapi saudara harus mengalami. Amin. Mengalami. Bilang colek kiri kanan. Gua pokoknya harus ngalamin. Saya harus alamin dapat duit gampang kayak Bu Iin. Saya harus alami dapat bunga-bunga, dapat cinta dari Tuhan. Saya harus alami. Saya harus alami sampai Tuhan itu jatuh cinta sama saya. Dari beberapa orang sudah tidak semangat saudara. Aduh, saya tidak tahu lagi lah bagaimana membuat saudara semangat. Saudara bayangkan ya, Sukot itu juga artinya pemeliharaan supranatural. Ya. Dan pada waktu pemeliharaan supranatural ini cuma sedikit yang dijejer. Laut merah terbelah. Saudara, kasut dan pakaiannya tidak rusak di padang gurun. Makan mana tiap hari. Hujan daging, tiang awan, tiang api. Malaikat Tuhan berjalan di depannya. Air keluar dari bukit batu. Menang atas raksasa. Dan musuh yang jauh lebih kuat. Kemuliaan Tuhan di kemah suci. Tapi saya mau berkata ini perjalanan supranatural. Jadi Tuhan itu sedang pengen bawa saudara untuk menikmati yang supranatural. Amin. Colek lagi, colek, supranatural. Ya, saudara sedang mau dibawa supranatural. Ya, dapat bunga mendadak, dapat daging mendadak, dapat saudara yang mobil mendadak, rumah mendadak, supranatural. Amin. Mau? Ya, siapkan.
Nah, untuk supranatural pelajari deh seluruh Alkitab. Kemarin Kesia juga sudah khotbah. Untuk yang supranatural itu bayarnya juga gampang. Saudara, kadang-kadang bayarnya, bayangin, perang menang cuma gara-gara apa? Mukul panah. Supranatural. Kalau saudara perang menang berdarah-darah, saudara perang menang, saudara ya, sampai 6 bulan nangis-nangis gak makan, itu bukan supranatural. Tapi kalau perang menang cuma gara-gara mukul saudara panah, itu namanya supranatural. Saudara perang menang hanya gara-gara apa? Peniup sopar di depan. Saudara, kalau saudara butuh membelah sesuatu, bikin bandungan, itu enggak supranatural. Tapi kalau cuma jalan, bawa tabut air terbelah, itu supranatural. Apakah saudara ini mau yang biasa? Saya tuh heran sama banyak orang. Yang supranatural disediakan. Kenapa sih selalu suka yang biasa? Kenapa? Kalau supranatural, saudara itu tidak usah nangis-nangis buat suamimu. Saudara turutin aja yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang begini, letakkan di mesbah, letakin aja di mesbah, gak usah diurusin. Kalau Tuhan bilang deklarasi ikat dengan duri, ikat aja dengan duri. Saudara, itu supranatural. Dan dalam seluruh hidup saya itu hidup karena supranatural. Saudara, setiap kali anak saya dulu sakit ya, saya cuma nanya gini, Tuhan ini dikasih obat atau enggak? Kalau Tuhan bilang ini kasih air putih, saya kasih air putih. Dan cuma air putih sembuh. Saudara, kalau Tuhan berkata misalnya hari itu saudara Joshua 3 hari 3 malam. Saudara tidak bisa makan panas. Ya, karena teman saya banyak yang dokter, mereka telepon dan bilang begini. Wah, kalau menurut saya ini bakteri, ini virus, macam-macam lah. Seluruh mulutnya itu saudara, seluruh mulutnya. Saudara itu kayak sariawan. Seluruh mulutnya. Sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa menelan. Dan hari itu saya berdoa, saya tanya Tuhan. Dan Tuhan cuma ngomong begini. Pergi ke apotek, beli obat jamur. Obat jamur buat luar tubuh, bukan buat dalam tubuh. Tuhan bilang kasih di mulutnya. Saudara, saya kasih di mulutnya. Padahal di situ tulisannya jelas. Tidak untuk dipakai di dalam. Saya belajar taat. Dalam waktu 3 jam sembuh. Supranatural. Supranatural. Saudara, saya bukan tidak pernah mengalami saudara yang namanya masalah keluarga, masalah apapun. Tapi setiap kali ada masalah keluarga, masalah apapun, saya akan selesaikan dengan cara supranatural. Siapa di sini yang mau dengan cara supranatural? Itu gampang banget. Itu gampang banget. Jadi saudara harus belajar sungguh-sungguh. Ya. Untuk berkata Tuhan, bosan gue. Ngalamin apapun yang biasa. Saya tidak akan bersusah payah, tidak akan berdarah-darah. Tapi saya akan lakukan dengan cara supranatural. Saudara, kalau pakai cara supranatural, saudara sampai ke satu tempat, Tuhan bilang begini, naik ke gunung deklarasi, ya naiklah. Saudara, kalau Tuhan bilang gini, ajak ngomong sebelahmu yang di pesawat, ajak ngomong. Saudara, saya pernah ke satu tempat dan di situ saya tidak punya satu pun kontak person. Dan begitu saya duduk, Tuhan bilang begini, ajak bicara yang di sebelahmu. Saudara, maka saya ajak bicaralah yang di sebelah saya. Bu, gimana kabarnya? Saudara, dari mana bu? Saudara, ternyata dia penguasa. Saudara, tempat itu. Dia memang bukan orang Kristen, tapi hatinya buat bangsa. Saudara, dia bikin perairan.
Saudara, dia bikin segala macam. Saudara, dia suka banget arak-arakan. Dia suka anak muda itu berkreasi. Dia suka saudara semua. Saudara, apa yang kita mau buat rumah singgah pada waktu itu pandemik. Saudara, dan orang ini berkata, ibu temuin saya aturin semuanya. Ini supranatural. Tinggal duduk, Tuhan bilang ngomong. Tinggal ngomong, halo, beres. Kenapa kita mesti sangat pusing dengan banyak hal? Kalau kita bisa lewati jalan supranatural. Dan Sukot, Tuhan berkata jalan supranatural ditawarkan buat setiap saudara. Siapa di sini mau pakai jalan supranatural? Saya. Siapa yang mau berjerih payah, capek, berdarah-darah, berduri-duri, bertahun-tahun, silahkan. Tapi saya rayakan Sukot. Karena saya mau berkata, Tuhan, masukkan aku rekayasa dengan jalan supranatural. Saudara, kita teruskan. Ya. Saudara, hari itu ada sebuah ayat. Tadi sekali lagi kita bersautan sama Kristian ya. Tentang pembangunan bait Allah. Saudara, Hagai 2 ayat 9. Saya bacakan saudara. Bahasa Inggrisnya jelas, that this temple is going to end up far better than it started out. A glorious beginning, but an even more glorious finish. Saudara, tetapi dalam bahasa Indonesia, bait ini akan berakhir jauh lebih baik daripada awalnya. Memulai dengan mulia, tapi akan mengakhiri jauh lebih mulia. Ini tempat di mana aku akan membagikan keutuhan dan kekudusan firman Allah bala tentara malaikat. Saudara, Sukot juga selalu berhubungan dengan bait. Saudara, seperti kita tahu tadi bikin tenda, tapi juga ada bait. Dan saudara, bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Salomo juga dirayakan pada waktu Sukot. Saudara, dan Tuhan itu bilang begini, mari mulai nak dengan roh. Dan aku mau ajak engkau mulai dengan sebuah kemuliaan. Glorious. Saudara ya, beginning. Tapi Tuhan bilang, aku punya perjanjian dengan engkau. Bahwa aku akan mengakhiri dengan roh. Tapi dengan lebih besar kemuliaannya. Glorious finish. Saya berdoa kita benar-benar minta ini. Sekali lagi, walaupun saudara bosan, saya ini orang yang melihat kejatuhan puluhan, ratusan orang. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang dulu keren, saudara, berakhir menjadi sangat lemah. Saya melihat orang yang dulu melakukan tindakan profetik, saudara, tiba-tiba berhenti karena marah. Terlalu banyak orang berhenti di tengah jalan. Terlalu banyak orang tidak punya kekuatan untuk sebentar lagi. Dan sebentar lagi akan ada glorious, saudara, finish. Sebentar lagi akan ada tuaian yang sangat banyak. Sebentar lagi akan ada upah yang dahsyat. Tapi mereka berhenti karena tantangan, karena masalah, karena serangan balik. Dan Sukot adalah waktu saudara jerit dan berkata, Bapa, kasih kami glorious finish. Bahkan kenapa saya itu buat batik dan perjanjian. Salah satunya yang wajib cek and recheck selalu. Saudara, kalau tidak ada sampai saya ikat khusus. Glorious finish. Ya, more
Ya, more glorious. Saudara, dan puncak dari glorious finish. Saya berdoa saudara benar-benar berkata Tuhan, tidak ada yang sanggup jaga. Saya juga tidak sanggup jaga diriku. Tapi biarkan aku punya jaminan perjanjian. Sehingga apapun kau direkayasa, glorious finish. Ada hal yang menarik dari perjanjian. Hidup saya itu karena perjanjian ya saudara ya. Dan beberapa hari ini hal kecil lagi sih. Saya tuh coba geli aja sama Tuhan. Ya. Saudara, beberapa hari ini Tuhan itu ngomong begini. Usahakan tidur di bawah jam 12 malam. Karena Tuhan bilang, aku itu mau datangi kamu jam 3, jam 4 pagi. Saya bilang, ya Tuhan, tapi saya tahu siapa saya. Saya ini orang malam. Ya, ada orang pagi dan orang malam, saudara. Kalau orang pagi selalu puas, seger, melek kalau pagi hari. Suami saya itu orang pagi. Tapi saya ini orang malam, saudara. Saudara, kalau suami saya tidur itu sekitar jam 10 malam. Dan disitulah saya baru on. Nah ya, artinya apa? Tiba-tiba saya merasa me time. Jadi kalau jam 10 malam itu, itu me time. Saudara, saya akan nonton, saya akan baca buku, saya akan coret-coret. Saudara, biar bagaimana saya masih penggemar coret-coret sampai sekarang. Saudara, kalau Ibu Nike tahu, saudara, jam segitu itu jam saya kirim gambar. Saudara ya, kasihan sih sebenarnya Bu Nike, saya gak tahu dia orang pagi atau orang malam. Tetapi saudara, selalu perintah datang di atas jam 11. Kalau Bu Nike, saudara, selalu dapat perintah dari saya itu di atas jam 11. Kenapa? Ya, saya baru on jam segitu, saudara. Saudara, terus saudara, kalau sudah jam segitu itu bisa sampai jam 1. Nah, tapi salah satunya juga TV, film nyala, saudara. Dan hari itu saudara, seperti biasa saya kalau kerja itu begitu, saudara. TV nyala, musik rohani nyala, khotbah nyala, saudara ya. Dan kemudian HP nyala, Alkitab juga terbuka. Saya ini orang seperti itu, jangan ikuti kalau saudara bukan orang seperti itu. Saya ini gak bisa, saudara, suruh fokus satu gitu, gak bisa, saudara. Saya itu makin banyak, saya makin efektif. Saya makin saudara ya, kayak tiba-tiba energi saya itu keluar semua. Tang gitu saudara. Tapi kalau suruh satu dengerin, saudara, tiba-tiba ngantuk saya. Nah, tapi jangan ikuti karena setiap orang punya pola dan cara kerja berbeda. Tapi saya tuh sampai gini, Tuhan kamu itu ajaib. Saya kerjain, tiba-tiba jam 12 malam. Itu TV saya tiba-tiba gini, saudara ya, terus tulisan trouble, terus kemudian tulisan lagi maafkan karena saluran putus. Terus saya lihat jam 12 saya itu geli. Tuhan ya, untuk nyuruh saya tidur aja kok salurannya mesti sampai trouble. Saudara, kalau saluran itu kan seluruh dunia, saudara. Saudara, seluruh dunia loh, saudara. Saudara, tiba-tiba itu film lagi tengah jalan. Saudara, seperti itu. Saya sampai ketawa. Saya bilang gini, terima kasih Tuhan. Alarmnya bunyi. Saya matiin, saya beres-beres. Dan saya tidur. Terus saya tuh bilang gini, Tuhan kenapa sih? Engkau itu selalu sangat spesial dengan saya. Sangat spesial. Ya. Dan Tuhan jawab dengan sangat simpel. Ya, karena covenant, perjanjian. Aku tidak pernah bisa mengingkari perjanjian. Yang lebih lucu lagi kemarin, buat saya ini Tuhan itu kalau guyon sama saya memang saudara gitu. Sore saya pulang pelayanan, karena pelayanan saya cukup padat. Sore saya bilang sama suami saya, kamu tidur aja lah, kamu tidur siang, saya me time. Nah ya, maka kembalilah saya melakukan, saya nyalain TV, semuanya saya jejer. Dan saya mulai menikmati banyak hal. Saudara, dan tiba-tiba pada waktu saya mulai menikmati banyak hal, Tuhan memang saya tahu dia sore itu mau panggil saya buat berdoa.
Saudara, dan tiba-tiba gempa. Siapa yang rasa gempa? Nah, enggak banyak yang rasa gempa kan? Saudara, kemarin itu gempa, ranjang saya goyang. Karena saya itu kalau kerja selalu diranjang, saudara ya. Saudara, tiba-tiba ranjang saya gendang. Saya bilang gini, gempa. Saudara, dan saya buka HP, langsung muncul gempa. Banten 25 km dari Banten, saudara 5,6. Tiba-tiba dari pasukan Jakarta bilang, kerasa gempa enggak? Saya langsung jawab, kerasa. Terus saya tutup, Tuhan bilang ini, waktunya doa. Saya bilang ini, Tuhan, waktunya doa aja kok bikin gempa sih Tuhan. Dan Tuhan cuma senyum lagi. Dia bilang, covenant. Jadi kalau hari-hari ini saudara menghargai covenant dengan benar, saudara serius membuat covenant, Tuhan juga serius dengan saudara. Saya bertanya, kenapa anak-anakku tidak mengalami seperti yang aku alami? Kenapa banyak orang dengar 10 tahun di Mahanaim, 20 tahun di Mahanaim? Dan Tuhan bilang, karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka tidak sungguh-sungguh serius. Mereka tidak sungguh-sungguh mengerti. Jangan lewatkan satu kali lagi Sukot. Kita sudah lewatkan Rosh Hashanah. Dan tidak tahu berapa banyak yang sungguh-sungguh. Kita sudah lewati Yom Kippur. Saya nggak tahu berapa persen yang teriak berkata, urusi kelemahanku, cabut. Beresin, robek Tuhan semua penghalang. Saudara, dan satu lagi, kesempatan terakhir dalam 1 tahun. Kenapa? Karena Rosh Hashanah, saudara, sudah kita lewati Yom Kippur dan puncaknya penuaian adalah Sukot. Apakah kita sungguh-sungguh? Mintalah glorious finish. More glorious finish. Saudara, yang ketiga, saudara, bahwa pada waktu Sukot itu adalah saatnya mewarisi. Saatnya mewarisi. Saya berdoa saudara tidak ada yang seperti Esau. Alkitab berkata Esau menganggap rendah hak kesulungan. Sehingga apa saudara? Dia nangis pun tidak bisa dapat. Saudara, dari pihak Ishak, dari pihak bapaknya, dia pengennya mewarisin ke Yakub atau ke Esau sih? Esau loh. Saudara, tahukah saudara bahwa saya itu paling pengen mewariskan kepada Mahanaim. Tapi yang dapat siapa? Yakub. Karena tidak pernah soal saya. Warisan adalah soal respon. Cara saudara menghargai, mengejar, mengerti, menikmati, mempercayai. Saya saudara dengar kesaksian itu dari seluruh dunia. Sampai saya bilang ini, kenapa orang-orang yang mewarisi saya justru orang-orang yang jauh. Mereka tiba-tiba mewarisi kota. Mereka mewarisi ladang. Mereka mewarisi tambang. Mereka sangat diberkati. Tapi saya seringkali harus menangis. Karena melihat anak-anak saya tidak bisa mewarisi. Saudara, salah satu, kalau engkau mewarisi karena engkau mengenal. Karena itu sampai Ribka bilang begini, biar aku yang masak. Supaya rasa masakannya tepat. Saudara, kenapa Joshua yang mewarisi Musa bukan anaknya?
Karena Joshua yang selalu nempel sama Musa. Saudara. Kenapa saudara? Saudara, Elisa yang mewarisi Elia, bukan nabi-nabi sebelumnya. Karena Elisa melihat di roh, bukan melihat di jasmani. Loh saudara, kalau melihat di jasmani, dikasih yang namanya saudara bajunya jatuh, dia akan bilang gini, Pak Tua, bajunya jatuh. Betul kan? Loh, Elia itu ngomong sesuatu enggak sih ke Elisa? Bilang begini, aku akan mewariskan, ngomong enggak? Dia cuma ngapain? Jatuhin bajunya. Nih ya, ini karena saya sengaja pakai untuk saudara ya, untuk praktek. Anggap ini ya, saya lewat nih. Saya enggak tahu lewat di depan siapa ya. Ya. Doakanlah supaya saya lewat tepat di depan saudara. Nah, seperti ini saudara, ya. Saudara, saya sejujurnya, ya betul. Terima kasih Bang untuk rakusnya. Loh, saudara, saya itu, saya lihat namamu Bara kan ya? Bu siapa? Tony. Saya lihat Tony lah pokoknya. Saudara, saya lihat Tony dan saya pengen dia mewarisi banyak. Saudara, tapi pada waktu saya jatuhkan, dia ngambil sih saudara. Tapi saya enggak pengen sebenarnya cuma seperti itu. Karena Bang Simon jauh lebih rakus. Saudara. Jauh lebih rakus. Tapi yang saya mau katakan saudara. Hari itu ada Elisa yang bisa melihat di roh. Dia tidak bengong dan dia tidak berkata begini, Pak Tua jatuh bajumu. Dia langsung berkata, aku akan potong semuanya. Aku buat pesta. Aku ikut engkau. Saudara, itu keputusan mengerikan. Ikut engkau. Saudara, biar bagaimanapun, Ibu Nita itu orang yang bisa mewarisi saya cukup banyak. Why? Hari itu saudara, dia datang nangis-nangis dengan segudang persoalan. Saudara, dia sekolah dan dia sudah kerja. Dia saudara punya penghasilan baik sebagai arsitek. Saudara, dia masih muda banget dan karirnya akan naik. Dia duduk di depan saya dan saya cuma ngomong gini, mau enggak full time tinggal di rumah saya? Saudara, saya enggak dengar satu kata pun. Baru pertama kali ketemu loh. Hari itu bukan dia sudah bertemu saya berkali-kali. Saya tidak tawarkan gaji. Saya tidak tawarkan fasilitas. Saudara, dia bilang mau. Dia langsung keluar. Langsung. Saudara, dia tidak tanya gini loh, Bu, saya butuh 1 bulan ya mengatur semuanya. Enggak. Dia langsung bilang gini, saya ambil taksi ya Bu, ambil barang saya, pindah ke tempat ini. Sampai saya kaget dengan reaksinya. Dia bilang, saya akan atur, saya keluar dan saya akan langsung full time besok. Saudara, saya itu shock dengan reaksinya. Ini orang yang tahu persis saudara. Melihat di roh. Loh, dia datang bukan sebagai hamba Tuhan hari itu. Dia bukan datang seperti sekarang. Saudara, hari itu berat badannya 40 kilo. Kalau saudara tahu hari itu saudara Ajeng aja jauh lebih gendut daripada Bunita dulu. Saudara kurus kering saudara ya. Hitam saudara ya. Nangis-nangis kelihatannya lemah. Kelihatannya loh saudara. Tapi reaksinya. Loh, saya tuh enggak tawarkan apa-apa loh. Saya enggak tawarkan gaji, enggak tawarkan apa-apa. Tapi dia bisa lihat di roh. Dia bisa lihat di roh. Yang menyedihkan. Saya itu kemarin light. Mungkin ada sekitar 10 orang. Karena ini Sukot. Dan Sukot itu bagi-bagi warisan. Nanti saya terima yang fresh, yang baru, yang banyak, yang lebih besar dari Tuhan.
Saudara, saya tuh melayani 10 orang yang saya tahu dia butuh di-upgrade. Jadi saya nggak lain Bunita atau Bu Iren atau Pak Luki, enggak. Saya lain orang yang butuh di-upgrade. Saya tahu orang yang butuh sekali saudara anugerah. Saya nanya begini, menurut kamu nama saya, julukan saya di hadapan Tuhan yang paling pengen kamu dapatkan atau warisi siapa? Saudara, sedih banget saudara. Jawabannya apa? Ada yang jawabnya gini, Indriati Cipto Purnomo. Terus saya nanya, terus dari situ kamu mau ambil apa? Ya itu kan namanya ibu. Pingsan deh saya. Terus saya bilang, oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah itu masalahnya dengan saya. Tapi kalau saudara tanya, Bu, kenapa sih ibu kurang sabar? Loh, itu di roh. Saudara-saudara tidak bisa mengulang kalau di roh. Di roh itu begini ya, sekali ditawarkan, saudara tidak nyamber, nutup. Pindah ke orang lain. Itu di roh. Saudara, saya berkali-kali menawarkan kepada beberapa orang. Dengan gaya yang berbeda. Saya pernah menawarkan, saya pernah sengaja saudara, sampai beli tas khusus. Dan saya kasih ke Ibu Sari. Hari itu saya dan Pak Agung tiba-tiba dapat yang sama. Dep. Dia tidak mudeng, ya wis, hilang. Jerat. Saudara, dan kemarin saya tanya ke yang lain. Saudara jawabnya begini, saya pengen mewarisi kayak ibu. Yang kalau ngomong apa aja diturutin orang. Pingsanlah saya saudara. Artinya saya tahu nih orang, aduh. Saya langsung, oh ya kalau itu kamu butuh lama, saya bilang selesai. Saudara bayangkan ya. 10 orang yang saya coba lain kemarin 1 hari. Saudara, tidak ada satupun yang bisa menyambar, yang bisa menjawab, yang bisa berkata dengan tepat. Kenal the precious one. Jejak-jejak cinta. Jejak domba. Waktu itu saya GGB sama Bu Iren. Sekitar berapa? 200 orang ya. Saudara, saya tanya gini loh. Sebutkan value saya. Yang paling sering saya ajarkan. Saudara jawabnya gini, perang. Udahlah, pusing saya. Saudara, sampai saya marah loh. Sampai saya ngomong begini. Saya tunggu 5 menit, 10 menit. Tetap gak bisa. 200 orang. Saya kasih ke Bu Iren. Hari itu saya bilang gini. Ren, lu aja lah yang ngajar. Gua tiba-tiba, ya saudara, ilfeel. Hilang feeling. Suruh nyebutin 1 value saja. Yang paling penting, tidak bisa. Saya ini mau ngetes di sini takut loh saudara. Saya takut kecewa saudara. Tapi saya beranikanlah. Siapa di sini yang bisa memberikan statement ya, atau julukan, atau saudara value yang paling inti dari saya, boleh lari ke depan dan sebutkan. Ya boleh, turun boleh, silakan Bu. Terima kasih Bu. Oke, cuma 1. Oke, boleh maju ke depan. Tuh kan suruh lari. Ayatnya bilang, saya perintahnya bilang apa? Lari ke depan. Tapi saudara itu aja susah. Das, sama ibu tadi stop ya. Oke, nah lari ke depan perintahnya. Oke, ya kita mulai. Oke. Value seperti Yesus yang tergerak oleh kasih dan belas kasihan? Lumayan lah.
Kalau saya, ibu selalu bilang, gak penting perasaan saya, gak penting keinginan saya, gak penting apapun dalam diri saya. Yang penting hanya Tuhan. Oke, itu value dasar banget ya. Ngomong itu Bu. Bayangin ikut saya bikin PPT, nggak tahu ya, cuma ngomong itu. Coba, aduh Tuhan pingsan saya. Ya, ini apa yang Tuhan mau, yang Ibu lakukan. Menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan apapun resikonya. Karunia iman menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kenali diri sendiri, maka mulai kenali diri sendiri, maka itu akan membuka banyak hal, menyembuhkan dan membuat kita kenal Tuhan. Boleh, bentar yang ini dulu Bu. Ketaatan sampai akhir, Bu. Oke. Oke, sip, impossible. Silakan duduk. Saya berharap apa yang ibu saudara katakan itu jadi dalam hidup saudara. Ya, saudara, tapi ada, kan saya tadi bilang, saudara bisa sebutkan, ya, sebutan saya. Saudara bisa sebutkan. Kadang-kadang saya bilang begini, Tuhan itu menyebut dan punya panggilan itu enggak. Saudara seperti gini ya, pada waktu kita sebut Yehovah Jireh, itu bukan cuma Yehovah Jireh, tapi saudara berarti mengenal dia Allah yang menyediakan. Maka seluruh hidupmu akan disediakan oleh Yehovah Jireh. Kalau saudara itu sebut, tadi saya lumayan, misalnya gini, impossible is nothing. Berarti saudara dapat warisan itu saja. Ya, saudara bisa lakukan apa saja. Karena impossible is nothing. Saudara dapat, tadi ada yang bilang ya, bahwa tak penting perasaan misalnya. Kalau saudara ngerti itu saja, saudara sudah terbang tinggi. Karena saudara tidak akan melakukan yang dari dirimu, tapi yang dari Tuhan. Tapi coba misalnya nih, ada orang yang tadi bisa menangkap bahwa saya tuh selalu teriak-teriak loh. Ini buat saya ini paling dahsyat, paling keren, paling wow. Kalau sudah dengarkan, saya tuh selalu teriak begini loh. Tuhan, buat aku menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah sering dengar gak sih? Saya itu teriak itu hampir every day loh. Menyatu dengan Elohim. Loh, saudara bisa bayangin gak sih kalau saudara menyatu? Saudara tidak bisa berbuat dosa, saudara nikmati yang terbaik, saudara makan yang terbaik, saudara menciptakan. Loh, Elohim menciptakan, saudara ikut menciptakan. Saudara Yesus buat lawatan, kita ikut buat lawatan. Ya toh. Saudara, ada sangat banyak value yang kadang-kadang saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana saudara bisa miss dan tidak mewarisi. Dan seandainya saudara, tadi kan saya bilang, sebutkan aja julukan atau nama yang Tuhan kasih. Saya sih berharap sebenarnya ada satu yang berkata, anggur manisnya Tuhan. Kalau saudara ngerti arti anggur manis, saudara begitu anggur manis itu diangkat, selalu jawabnya begini, mintalah apa saja, bahkan seluruh istanaku akan kuberikan kepadamu. Seringkali begitu banyak saudara tidak bisa tangkap value-nya, warisannya. Saya berdoa, siapkan tanggal saudara hari Sabtu, saya lupa tanggalnya. Saya berharap kita semuanya tidak kehilangan kesempatan. Hari itu kalau menurut Talmud dan buku-buku orang, saudara, kitab orang jujur, kalau saudara bilang, Bu, kenapa sih ibu sering nyebut itu? Karena itu cerita. Dan cerita orang-orang itu membantu kita menemukan jejak-jejak domba. Alkitab berkata, ikuti jejak-jejak domba.
maka engkau dengan mudah akan sampai ke tujuan. Engkau dengan mudah akan bertemu dengan kekasihmu. Dan kalau saudara pelajari, saudara di hari itu, saudara boleh mewarisi, mengambil, dan mendapat impartasi minimal 7 tokoh. 7. Ya, saya kemarin memang berkata setiap panggilan satu aja. Maksud saya supaya mudeng, supaya bikin saluran. Tapi saya suka Joshua bilang ini, saya nggak cukup 1, saya mau 4. Saudara dan saya berkata, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya di Sukot, saudara berhak mewarisi minimal 7. Minimal 7. Rindukan itu. Saya orang yang mewarisi banyak hal. Saya mewarisi saudara Yusuf Roni. Saya menginginkan. Dan tiba-tiba semua pelayanan penginjilan ke orang seberang terbuka. Karena dia bayar 7 tahun di penjara. Saudara saya mewarisi saudara. Pak Damaris. Saudara, dan tiba-tiba saya mengerti, memahami Alkitab dengan cara yang berbeda. Karena beliau orang yang selalu melihat arti yang tersirat, yang tersembunyi di dalamnya. Saudara, pada waktu saya mewarisi, saudara, saya lihat mewarisi Lolo. Saya warisi, saya tahu peperangan rohani, mengauk, menciptakan. Saya mewarisi Kenneth Hagin, imannya. Setiap kita, ayo, biar jangan sekedar, tapi biar itu berbuah dalam hidup kita. Amin. Biar ini menjadi persiapan buat Sukot. Selebihnya, seberapa saudara menerima, terserah saudara. Tidak bisa saya yang menentukan. Bukan Tuhan, tetapi cara saudara menikmati, menyiapkan, mengambil, menentukan seberapa engkau mendapatkannya.